teman-teman, saya Siti Kurnaisih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor, tujuan dan manfaat ekspor dan impor, komoditas ekspor Indonesia, tujuan dan manfaat impor, barang yang dilarang dalam ekspor dan juga impor. Secara umum, ekspor adalah proses pengiriman barang atau jasa ke negara lain untuk dijual atau diperdagangkan. Sedangkan impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari negara lain. Kedua proses ini merupakan bagian penting dari perdagangan internasional dan ekonomi global. Kemudian ada tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama adalah mengendalikan harga produk, yang kedua menumbuhkan industri dalam negeri, yang ketiga menambah devisa negara, yang keempat memperbanyak lapangan pekerja. Komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama adalah produk tekstil, yang kedua adalah karet, yang ketiga kelapa sawit, yang keempat kakao, yang kelima produk hasil hutan. Tujuan dan manfaat impor. Memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi tujuan utama kegiatan impor dilakukan. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, tujuan dilakukannya kegiatan impor ialah meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Komoditas ekspor impor. 3 faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan suatu komoditi, yakni 1. Faktor alam. Salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan suatu komoditas ialah kondisi geografis pada suatu negeri. Yang kedua, faktor teknologi. Kemajuan teknologi yang digunakan akan mempengaruhi keunggulan suatu produk komoditi. Yang ketiga, faktor biaya produksi. Harga suatu barang dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi. Biaya produksi yang semakin rendah akan membuat harga suatu barang semakin murah. Barang yang dilarang dalam ekspor impor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor yang meliputi 1. Barang dilarang ekspor bidang kehutanan, 2. Barang dilarang ekspor bidang pertanian, 3. Barang dilarang ekspor pupuk subsidi, 4. Barang dilarang ekspor pertambangan, 5. Barang dilarang ekspor cagar budaya, 6. Barang dilarang ekspor sisa skrap logam. Contoh kebijakan ekspor dan impor. 1. Politik dumping. Politik dumping terjadi supaya harga pembelian di dalam negeri tidak menurun. Ada beberapa jenis dari politik dumping sebagai berikut. 1. Sporadik dumping, yaitu dumping dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan sporadik dumping untuk mencegah penumpukan barang di pasar dalam negeri karena kelebihan produksi suatu barang. 2. Persistent dumping, yaitu praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan menetap karena perbedaan antara negara importir dan eksportir atau disebut juga diskriminasi harga internasional. 3. Predatory dumping, yaitu bertujuan untuk melumpuhkan saingannya. Saat pesaing jatuh, maka pelaku dumping akan menaikkan harga pokoknya sesuai keinginan. 2. Kebijakan perdagangan bebas merupakan perjanjian antara kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang. Jadi perdagangan antar negara memungkinkan arus komoditas dapat keluar masuk kawasan tanpa adanya suatu hambatan. Yang ketiga, tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. Semua barang yang masuk ke suatu negara atau daerah akan dikenakan tarif atau pajak sesuai dengan nilai barang. 4. Pembatasan impor atau impor kuota merupakan perjanjian antara kedua negara yang tidak ada pembatasan impor dilakukan apabila suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Impor kuota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang diimpor. 5. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan kebijakan dari pemerintah guna mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik. Subsidi ekspor merupakan pemberian dana dari pemerintah kepada perusahaan agar bisa meningkatkan jumlah ekspor barang. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bisa dimengerti. See you and bye-bye.